Aktualisasi Pancasila adalah mengaplikasikan atau mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia mengandung konsekuensi setiap aspek dalam penyelenggaraan negara dan sikap tingkah laku bangsa Indonesia dalam bermasyarakat dan bernegara harus berdasar pada nilai-nilai Pancasila. Hakikat Pancasila adalah bersifat universal, tetap dan tidak berubah. Nilai-nilai tersebut perlu dijabarkan dalam wujud norma-norma, baik norma hukum, kenegaraan, maupun norma-norma moral yang harus dilaksanakan oleh setiap warga negara Indonesia. Aktualisasi Pancasila dapat dibedakan atas dua macam, yaitu aktualisasi Pancasila objektif dan subjektif. Aktualisasi Pancasila yang objektif yaitu aktualisasi Pancasila dalam kelembagaan negara antara lain dalam legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Selain itu juga dalam bidang politik, ekonomi, hukum, maupun bidang kenegaraan lainnya. Yang kedua, aktualisasi Pancasila sebagai subjektif adalah pelaksanaan Pancasila dalam setiap pribadi perorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa, dan setiap orang Indonesia dalam aspek moral dalam kaitannya dengan hidup negara dan masyarakat. Aktualisasi Pancasila yang subjektif ini justru lebih penting dari aktualisasi yang objektif karena aktualisasi subjektif ini merupakan persyaratan keberhasilan aktualisasi yang objektif. Pelaksanaan Pancasila subjektif sangat berkaitan dengan kesadaran, ketaatan, serta kesiapan individu untuk mengamalkan Pancasila. Pancasila bukan hanya akan menimbulkan akibat moral dan ini lebih ditekankan pada sikap dan tingkah laku seseorang, sehingga aktualisasi Pancasila yang subjektif berkaitan dengan norma-norma moral. Sosialisasi nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan karakter. Semua orang Indonesia harus meyakini bahwa bangsa Indonesia mempunyai dasar yang kokoh. Kesatuan bangsa didasarkan pada bahasa dan kebudayaan karena bahasa merupakan pembawa tradisi, pewarisan rasa, simbol-simbol, hubungan emosional dan keyakinan. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Pendidikan karakter mempunyai makna lebih tinggi dari pendidikan moral karena bukan sekadar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah. Lebih dari itu, pendidikan karakter menanamkan kebiasaan tentang hal yang baik sehingga peserta didik menjadi paham tentang mana yang baik dan mana yang tidak baik, mampu merasakan nilai yang baik dan biasa melakukannya. Oleh sebab itu, pendidikan karakter terkait erat dengan habit atau kebiasaan yang terus-menerus dipraktikkan atau dilakukan.